Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah Sayyidah Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menemani dakwahnya Rasulullah. Ia seorang wanita yang hebat dan cerdas, serta sukses dalam perniagaan. Ia berasal dari keluarga terpandang dari keturunan Bani Hashim. Huwailid dan Fatimah adalah orang tuanya. Di tangan mereka, Khadijah tumbuh menjadi wanita pandai dan bijaksana. Di usia yang muda, ia menikah dengan Abu Hala bin Zurarah. Pernikahan pertama ini melahirkan dua putra, Hala dan Hindun. Namun Allah mentakdirkan lain. Suaminya pun meninggal dunia di usia Khadijah 20 tahun. Ia berwasiat, anaknya jangan diasuh oleh orang lain. Dari wasiat itu, Khadijah bertekad akan memperhatikan anaknya dan perniagaannya dengan segala kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya, Khadijah kembali menikah dengan Atik bin Aziz. Dari pernikahan ini, lahir seorang putri bernama Hindun. Atik adalah pria yang keras dan tidak pernah puas. Kekerasannya membuat Khadijah memutuskan pergi dari rumah bersama anaknya. Membesarkan anak-anak dan mengurus perdagangan tidaklah mudah. Meskipun tekad kuatnya selalu membara dalam hatinya, ia merasa kesepian. Ia membutuhkan seorang pendamping hidup setelah sekian tahun menjanda. Hingga pada akhirnya, ia bermimpi yang sama secara berulang kali. Dari mimpi itu, ada makna tersirat yang ia dapat. Sebuah kisah cinta. Kali ini, Khadijah menyerahkan urusan perdagangan kepada Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Namun, karena alasan sudah tua, Abu Thalib menyuruh keponakannya, Muhammad. Dan setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Muhammad pergi ke kediaman Khadijah dan kontrak kerja pun terjadi. Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin kafilah dagangnya. Ketika rombongan kafilah melewati rumahnya, Khadijah mencari-cari pemuda tersebut. Ia melihat pemuda itu yang paling bersinar di antara yang lain. Seketika, Khadijah berdebar-debar. Cahaya yang terpancar dari pemuda itu membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya. Ia telah jatuh cinta pada pemuda itu. Lalu, ia menceritakan keadaan ini kepada sahabatnya Nafisah, bahwa ia ingin mendapatkan pendamping yang berakhlak baik yang bisa membimbingnya. Kemudian, Nafisah menemui Rasulullah dan membicarakan perihal pernikahan. Apakah Rasulullah mau menikahi Khadijah bin Khuwailid? Rasulullah lalu menyampaikan kabar ini kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya pun menyarankan untuk mengiyakan lamaran tersebut, walaupun dalam hatinya ia bersedih karena akan jarang bertemu dengan keponakannya. Tak lama setelah kepulangan kafilah dagang yang dipimpin Muhammad, terjadilah pernikahan agung itu. Bahkan seluruh jagat raya ikut merayakannya. Nabi Muhammad begitu dicintai Khadijah, ketiga anaknya dan seluruh keluarganya. Darinya lahirlah Qasim, putra pertamanya. Sayangnya, ia meninggal di usia belia. Ketika itu, Zainab, putri pertama mereka, masih bayi. Kesedihan menyelimuti rumah dan keluarga. Hari-hari sulit itu membuat Khadijah dan Nabi semakin dekat. Di usia 30-an, Nabi Muhammad sering bertafakur ke Gua Hira sendirian maupun bersama istrinya. Ia menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan Nabi mulai merasakan keanehan. Ia sering melihat dan mendengar hal yang membuatnya tidak nyaman. Peristiwa turunnya wahyu pertama pun terjadi. Peristiwa itu membuat hati setiap orang beriman bergetar. Peristiwa abadi yang tidak pernah bosan didengar. Selimuti aku, pinta Rasulullah. Dengan penuh kasih sayang, Khadijah menenangkan. Hal itu membuat Khadijah selalu setia mendampingi suaminya, mendukungnya, dan merekalah pasangan muslim pertama di dunia. Rasulullah mulai berdakwah pada keluarga dan sahabatnya. Tak banyak yang mau mengikuti ajarannya. Agama yang hanya menyuruh satu Tuhan, hinaan dan cacian pun ia terima. Yang paling keras menentang datang dari pamannya, Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan, hinaan semakin memburuk ketika Rasulullah menyampaikan isi Al-Quran. Kata si gila, tukang sihir, dan penyair tersemat padanya. Namun, semakin hari pengikut Rasulullah semakin banyak dan membuat geram kaum musyrikin. Akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memboikot Rasul dan pengikutnya. Boikot itu akan berakhir jika Rasulullah berhenti berdakwah dan meninggalkan agama tersebut. Di masa-masa sulit itu, Khadijah berusaha membagikan apa saja buat kaum muslimin yang tertindas. Setelah masa sulit itu berakhir, Khadijah jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia.
Tahun itu disebut tahun duka cita karena Abu Thalib dan Khadijah, paman dan istri tercinta Rasulullah, meninggal dunia. Dengan penuh kesedihan, Rasulullah menggoreskan 4 buah garis ke tanah dengan cabang pohon kurma yang menggambarkan 4 wanita ahli surga. Ia adalah Khadijah, Fatimah, istri Fir'aun dan putri Mudzahim. Mudah-mudahan kisah ini akan menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah SAW dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.